Nah ini terkait dengan akses pendidikan ya Pak, yang tentunya juga berkaitan dengan semudah apa seorang anak bisa mendapatkan pendidikan. Nah beberapa waktu lalu memang ada nih disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara pernyataan yang sangat menarik begitu ya, bahwasannya akan ada mungkin sebuah wacana atau bagaimana nanti kita coba konfirmasi dengan Pak Suhendri ke depannya akan menggratiskan begitu biaya SPP bagi para siswa begitu ya. Seperti ini untuk siswa SMA dan SMK negeri begitu. Nah ini seperti apa? Jadi intinya apa yang disampaikan oleh beliau itu ya memang terbukti ya. 2021 kita sudah bisa sebahagian sekolah bisa jadi gratis. Ada Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Apa Cerita. Kali ini, sahabat podcast, kita akan membahas mengenai pendidikan, khususnya pendidikan di Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara kita tahu ya merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, mengingat hal itu, Sumatera Utara tentulah memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk dibangun agar bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Nah, cara apa yang bisa kita lakukan untuk mengajak masyarakat ataupun para peserta didik kita agar nantinya bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah? Tentunya adalah melalui pendidikan. Namun, sahabat podcast, mutu ataupun kualitas pendidikan mestilah rata dari ujung hingga ke ujung Sumatera Utara. Dan selain itu juga terkait dengan akses bagi setiap anak untuk bisa mendapatkan pendidikan juga sebaiknya ataupun harusnya juga dipermudah begitu. Nah ini yang akan kita bahas di podcast Apa Cerita kali ini, yaitu mengenai perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Utara. Dan tentunya Widya nggak sendirian di sini, sudah bersama dengan kita semuanya, yaitu Pak Suhendri, Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Pak Suhendri, Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Oke, ini belakangan sibuk Pak atau seperti apa? Alhamdulillah kesibukan rutin untuk melaksanakan tugas kedinasan. Alhamdulillah telah tuntas juga dan alhamdulillah bisa ketemu hari ini di podcast kita. Apa cerita? Oke, baik. Nah ini kalau kita ngobrol soal pendidikan ya Pak, pendidikan ini selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas dan selalu menjadi PR bagi setiap pemerintah, bagi setiap pemerintahan begitu. Karena sekali lagi ini bagaimana nantinya ke depan generasi penerus bangsa akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dan tentunya juga bagi Sumatera Utara. Nah, terkait dengan perluasan akses Pak dan peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Utara, ini kalau kita melihat dari pilar pendidikan nasional ya, ini terkait dengan perluasan dan pemerataan akses pendidikan juga tentunya. Nah, kalau pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri, sebenarnya fokus program yang dilakukan, yang telah ataupun akan dilakukan seterusnya untuk kemudian bisa melakukan perluasan akses pendidikan ini seperti apa kira-kira Pak Suhendri? Baik, terima kasih Mbak Wid, sahabat podcast Apa Cerita. Apa Cerita. Alhamdulillah. Ini ketemu luar biasa cerita tentang dunia pendidikan, khususnya tentang pemerataan akses dan peningkatan mutu. Ya. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinaungi Dinas Pendidikan memiliki program untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu itu. Nah, di antara program yang sudah akan dan terus kita lakukan itu adalah terkait dengan program pembinaan sekolah. Jadi sekolah kita ada sekolah menengah atas, kemudian ada sekolah menengah kejuruan, dan ada sekolah luar biasa. Jadi sesuai dengan kewenangan bahwa Dinas Pendidikan mengampu untuk 3 jenjang pendidikan itu. Nah, terkait dengan perluasan aksesnya adalah bagaimana anak-anak kita di Sumatera Utara itu dengan mudah bisa masuk ke satuan pendidikan itu. Baik itu SMA, SMK, dan juga SLB. Nah, apa yang dilakukan? Dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini adalah terkait dengan pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Jadi sesuai dengan kegiatan strategis daerah, satu di antara kegiatan strategis daerah itu adalah pembangunan unit sekolah baru. Jadi semakin banyak sekolah-sekolah kita menyebar di kabupaten kota, terutama menyasar pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah sederajat, begitu juga dengan satuan pendidikan khusus,
maka akan semakin dekat akses masyarakat ke dunia pendidikan. Ini yang sedang kita lakukan dan itu akan terus berjalan. Kita memiliki target untuk sampai dengan akhir kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu ada 26 unit sekolah baru di Sumatera Utara. Tersebar di Sumatera Utara. Nah, inilah yang kemudian menjadi jaminan satu di antara untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Sumatera Utara. Nah, sisi yang lain kita juga dikarenakan sekolah yang ada pun perlu supporting. Dalam hal ini adalah penyediaan ruang kelas baru. Jadi banyak pertumbuhan penduduk di masyarakat kita yang mengakibatkan juga perlunya disupport ruang-ruang kelas baru pada sekolah-sekolah tertentu. Bisa jadi karena memang kebutuhan dari anak-anak yang masuk itu kemudian tak tertampung pada saat kemarin. Bisa jadi juga kebutuhan karena memang kondisi ruangan kelas baru yang butuh untuk dilakukan pemeliharaan. Nah, ini dalam rangka untuk menjamin akses. Nah, terkait dengan pemerataan mutu, tentu saja ketika akses sudah dibuka dan kemudian sudah merata, tak kemudian pelayanannya itu biasa-biasa saja. Maka kemudian kita berupaya untuk peningkatan mutu, dan mutunya adalah peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang telah mendapatkan akses pendidikan itu. Cara yang kita lakukan adalah terkait khususnya untuk peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan. Sehingga ada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kita lakukan kemarin, sekarang, dan akan datang, sehingga ketika anak-anak sudah masuk bersama dengan guru-guru siap untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita ini dengan pelayanan yang maksimal. Itu langkah yang kita lakukan, Mbak Wit. Tadi disampaikan mendirikan unit sekolah baru, kemudian juga support untuk ruang kelas baru ya Pak, untuk sekolah yang memang sudah berdiri seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut ya Pak, kan tadi Bapak sampaikan ini memang menyebar di seluruh Sumatera Utara, tapi apakah kemudian daerah-daerah yang mungkin kita katakan termasuk dari 3T tadi ya Pak, ya, terluar, terdepan, dan tertinggal, ini menjadi perhatian khusus juga bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara begitu untuk didirikan unit sekolah baru begitu di sana? Alhamdulillah Mbak Wit, untuk daerah-daerah terutama daerah 3T dan juga daerah perbatasan dengan provinsi lain, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga memberikan atensi yang cukup. Jadi untuk daerah 3T misalnya di Kepulauan Nias sendiri, kita juga mendirikan unit sekolah baru untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Jadi supporting untuk daerah 3T itu juga luar biasa. Yang kedua, daerah-daerah perbatasan Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu juga kita dirikan unit sekolah baru untuk memberikan akses pemerataan terhadap pendidikan buat anak-anak kita, buat masyarakat kita. Sehingga dengan kekuatan yang ada, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu. Baik. Artinya memang terkait dengan hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara memang tidak main-main, Dinas Pendidikan juga tidak main-main agar sekali lagi memang pendidikan itu tidak hanya dirasakan kualitasnya begitu bagi siswa yang berada di daerah perkotaan, tapi juga daerah yang di pedalaman, daerah 3T juga seperti itu. Nah, kemudian Pak Suhendri, terkait dengan ini yang menarik adalah program digitalisasi sekolah. Kita mendirikan unit sekolah baru, mensupport ruang kelas baru juga, tapi dengan kemajuan teknologi saat ini kita membutuhkan yang namanya program digitalisasi sekolah. Nah, melengkapi sarana prasarananya itu bagaimana nih dari Dinas Pendidikan Pak Suhendri? Jadi alhamdulillah Mbak Wit, terkait dengan pemenuhan infrastruktur infrastruktur sarana prasarana dalam kaitan untuk mendukung program digitalisasi sekolah sesuai dengan kemajuan zaman, kita juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Terkait juga misalnya untuk pemenuhan baca siswa, kita juga bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara. Kita punya e-library. Jadi dengan pola itu maka akan terakseslah semuanya untuk kaitannya dengan dunia pendidikan kita. Plus juga Mbak Wit, kita juga ingin sampaikan bahwa dengan adanya kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga itu, maka kita juga terbantu.
Dan karenanya sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam 7 perintah harian beliau, satu di antaranya adalah melakukan kolaborasi. Jadi kolaborasi itu menjadi mutlak untuk membangun pendidikan. Dan alhamdulillah kita disupporting oleh banyak pihak, sehingga satu di antara pemenuhan untuk supporting digitalisasi itu kita dibantu oleh teman-teman di Dinas Perpustakaan dan Arsip lewat e-library-nya. E-library. Baik. Nah, ini kolaborasi yang menarik ya antara Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan begitu. Mengingat juga terkait dengan literasi ya Pak ya terhadap para siswa, tidak hanya di daerah perkotaan, daerah terdalam ini juga sangat penting sekali. Nah, sudah ada kolaborasinya Pak ke depannya, dan terkait juga dengan akses memperoleh buku Pak, ini yang menjadi perhatian kita juga. Bagaimana nanti kalau memang didirikan unit sekolah baru di daerah 3T, daerah pedalaman, bagaimana nanti akses untuk mendapatkan buku-buku pelajarannya begitu Pak Jadi Hendri. memang menarik nih. Jadi kalau di wilayah kita itu kan ada wilayah-wilayah yang memang kadang-kadang tak terjangkau tanda petiknya untuk akses jaringan internet dan sebagainya. Maka dengan kondisi itu kita juga masih membutuhkan terkait dengan buku-buku yang sifatnya tanda petik hard copy, manual. Dan itu akan kita lakukan secara serempak untuk pemenuhan kebutuhan buku buat mereka. Tapi sisi yang lain bahwa buku-buku sekarang dinamakan digital bukan harus langsung tersambung dengan internet. Tapi buku yang sudah di tanda petik dijadikan soft copy yang kemudian itu bisa dibaca oleh anak-anak kita bahkan di daerah-daerah terluar dengan menggunakan perangkat teknologi yang sederhana, kita katakan laptop gitu, dicolokkan kemudian bisa dibaca. Itu juga bagian dari digitalisasi buku digital. Nah, karenanya Mbak Wid, kita berharap dan kita ingin mengajak semua pihak terkait juga dengan kebutuhan buku anak-anak kita yang ada di daerah terluar, terdepan misalnya, itu juga kita mengajak semua pihak untuk sama-sama melakukan kerja barengan, bergerak dan menggerakkan untuk pemenuhan buku itu. Nah, kita hari ini terbuka, welcome untuk itu, sehingga kami berharap melalui podcast Apa Cerita mengajak kita semua untuk bersama dan kita siap menjadi bagian kolaborasi yang indah untuk meningkatkan mutu pendidikan Sumatera Utara. Amin. Baik, luar biasa sekali Pak Suhendri. Kita patut apresiasi semangatnya sekali lagi dari Dinas Pendidikan dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pak Kadis ini, Pak Suhendri maksud saya. Saya kayaknya rindu kehadiran Pak Kadis begitu ya Pak Suhendri. Baik, mudah-mudahan di waktu yang lain bisa ketemu sama Pak Kadis ya. Nah ini terkait dengan akses pendidikan ya Pak, yang tentunya juga berkaitan dengan semudah apa seorang anak bisa mendapatkan pendidikan. Nah beberapa waktu lalu memang ada nih disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara pernyataan yang sangat menarik begitu bahwasannya akan ada mungkin sebuah wacana atau bagaimana nanti kita coba konfirmasi dengan Pak Suhendri ke depannya akan menggratiskan begitu biaya SPP bagi para siswa begitu ya. Seperti ini untuk siswa SMA dan SMK negeri begitu. Nah ini seperti apa perkembangan informasinya Pak Suhendri? Baik, terima kasih Mbak Wid. Pertama kita terus mendukung semangat dari Pak Gubernur kita, Pak Edi Rahmayadi, dan kita dari Dinas Pendidikan akan support habis terkait dengan upaya serius dari beliau untuk kemudian menggratiskan dalam rangka untuk kemudahan akses pendidikan. Dan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi sesuatu hal yang menarik dan terus kita kawal untuk perwujudannya ke depan. Bahwa belakangan kita juga mendapatkan supporting luar biasa dari beliau dan kita sedang melakukannya kemarin 21, 22 dan insya Allah 2023. Kita memiliki apa yang disebut dengan bantuan operasional pendidikan. Nah, bantuan operasional pendidikan adalah dana yang kemudian disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mensupport biaya pendidikan yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau dihitung kos pendidikan dari pembiayaan BOP yang telah dikeluarkan, yang disalurkan kepada siswa-siswa kita itu, pada sekolah-sekolah tertentu itu sudah menggratiskan. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh beliau itu ya memang terbukti ya. 2021 kita sudah bisa sebahagian sekolah bisa jadi gratis.
Ada SPP yang misalnya dikeluarkan oleh keluarga, oleh masyarakat itu katakanlah 35.000. Yeah. Misalnya, sementara supporting pemerintah kita berikan 35.000, sehingga untuk sekolah tertentu sudah gratis. Tapi bahwa ada SPP di atas 30.000 atau 35.000, maka kemudian kekurangan bayar itulah yang kemudian disalurkan atau dibayarkan oleh pihak orang tua melalui SPP itu ke sekolah. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu bukan hanya sekedar wacana. Pada prinsipnya kemarin sudah berjalan, hari ini sedang dilangsungkan, dan kita berharap dengan supporting dari TAPD, DPRD, penambahan pagu yang luar biasa, betul-betul supaya gratis kita harapkan gitu. Dan kita akan supporting habis terkait dengan bagaimana akses pendidikan itu amat mudah, terutama dalam perwujudan sekolah gratis di Sumatera Utara. Oke, kita dukung sekali Pak Suhendri, karena sekali lagi bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Utara mewujudkan pendidikan untuk semua orang. Baik, gitu ya. Jadi pendidikan untuk semua, artinya semua harus mendapatkan layanan pendidikan. Tanpa terkecuali, tidak memandang status sosial, status ekonomi, semua berhak mendapatkan pendidikan begitu. Dan kita harapkan juga para siswa begitu, para peserta didik semangat juga untuk memperoleh pendidikan itu ya Pak ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Oke, baik. Apalagi sering-sering ikut podcast Apa Cerita ini. Dan saksikan Pak Suhendri tentunya ya. Oke, baik. Nah, Pak Suhendri, terkait dengan pemerataan kualitas ya atau mutu pendidikan dari ujung ke ujung Sumatera Utara. Bagaimana nih Pak terkait dengan program yang dikejar oleh Dinas Pendidikan dan tentunya juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini? Jadi yang dikejar oleh program Dinas Pendidikan terkait dengan dua hal tadi, pemerataan akses dibandingkan peningkatan mutu itu, sisi yang lain kita mengejar dari sisi fisik. Fisik berarti kesiapan bangunan, sarana prasarana dan segalanya, terkait dengan adanya tempat, adanya bangunan untuk anak-anak kita bisa belajar dengan maksimal, bisa belajar dengan aman, enak gitu. Tapi sisi yang lain juga kita berupaya untuk melakukan peningkatan mutu dari sisi kualitas SDM. Jadi persiapan peningkatan mutu SDM itu hari ini kita lakukan. Nah, sekurang-kurangnya ada 4 poin Mbak yang menjadi stressing kita ya, yang menjadi stressing Dinas Pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikannya. Yang pertama adalah bagaimana kita menyasar mutu lulusan itu semakin baik, mutu lulusan. Jadi mutu peserta didik kita itu semakin unggul. Nah, mutu lulusan itu akan jadi unggul manakala kita berikan mutu pembelajaran yang berkualitas. Oke. Nah, mutu pembelajaran yang berkualitas itu akan hadir bila mana ada mutu guru. Dan mutu guru itu akan muncul manakala ada manajemen sekolah yang baik. Jadi 4 poin itulah yang menjadi sasaran tembak untuk peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Jadi mutu lulusannya, mutu pembelajarannya, mutu gurunya, dan manajemen sekolahnya. Dan itu ada dalam program yang dikemas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan mengakhiri tahun kita juga sedang melakukan peningkatan kompetensi untuk guru, meskipun kita lakukan secara digital sesuai dengan eranya, dan kita berharap dengan itu peningkatan mutu guru itu semakin meningkat, plus juga peningkatan mutu kepala sekolah. Kita juga sedang merancang itu dan akan dilakukan dalam kurun waktu mungkin sekitar minggu depan untuk seluruh kepala sekolah baik negeri swasta, jenjang SMA, SMK, SLB itu akan dikuatkan dalam rangka untuk memastikan manajemen sekolah itu semakin baik. Seperti itu Mbak Wi. 4 tadi ya Pak, mutu lulusan, begitu para lulusan didik, kemudian juga tenaga pendidik. Yang ini menarik perhatian saya sebenarnya Pak. Bagaimana kemudian tips and triknya dari Dinas Pendidikan untuk menguatkan kualitas dari para lulusan pendidik begitu, dan juga dari tenaga pendidiknya. Nah, ini seperti apa kemudian program yang dilakukan? Kalau untuk mutu lulusan, kita mengikut apa yang menjadi program terobosan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi esensi tujuan pendidikan itu bukan yang lain. Tujuan pendidikan itu adalah menyasar peserta didik. Nah, peserta didik inilah yang kemudian bagaimana disentuh dengan program-program pendidikan bersama dengan teman-teman guru, dengan lingkungan belajar, itu menjadi
pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dimensinya ada 6 itu. Jadi ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, dan berdaya saing. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu menjadi stressing. Nah, jadi ketika lulusan kita saat dia tamat punya kemampuan itu keren. Ya. Saat dia sedang berada di bangku sekolah, dia memiliki kemampuan itu tanda keberhasilan pendidikan yang kita lakukan. Nah, sisi yang lain memang tolok ukur di mutu lulusan itu bila mana itu adalah lulusan SMA, ketika mereka selesai sekolah SMA, melanjut nggak dia ke perguruan tinggi, itu menjadi tolok ukur biasanya. Yang kedua, kalau dia SMK, tamat dia SMK misalnya, apakah dia bisa ikut di dunia industri sebagai salah seorang tanda petik pekerjanya, atau malah kemudian dia berwirausaha, atau malah kemudian dia sama dengan teman-teman SMA-nya ikut melanjut ke perguruan tinggi. Nah, untuk alumni pendidikan khusus sekolah luar biasa, lulusannya kita berharap sederhana sekali, yaitu bagaimana mereka bisa mandiri. Bagaimana anak-anak berkemampuan khusus, saya menyebutnya seperti itu, tidak berkebutuhan khusus, berkemampuan khusus itu bisa hidup mandiri, dan lebih dari itu mereka juga bisa menyokong kebutuhan diri sendiri. Karena banyak anak-anak difabel, mereka juga eksis sama seperti kita, dan mereka bisa malah lebih luar biasa daripada kita. Nah, sentuhan dari pendidikan yang kita lakukan itu inginnya seperti itu. Jadi lulusannya profilnya demikian. Gitu, Mbak Wit. Luar biasa. Pak, kalau memang terkait dengan akses pendidikan dan juga peningkatan mutu pendidikan selama ini yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, kendala-kendalanya, Pak, gitu. Apa saja sih, Pak, untuk kemudian meningkatkan akses pendidikan, perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan kita? Baik, Mbak Wit. Ini sebenarnya kalau cerita kendala ini susah ya. Jadi sebenarnya tidak ada kendala kalau kita sama-sama gitu. Jadi intinya kita butuh kebersamaan itu. Jadi kebersamaan semua pihak untuk mendukung program pendidikan sehingga yang kita katakan sebagai kendala itu tidak kendala. Kalau kita masih ingat misalnya kalau Pak Ki Hajar Dewantara itu menyebut ada 3 pilar pendidikan. Jadi pilar pendidikan yang pertama itu orang bilang sekolah. Yang kedua keluarga. Yang ketiga masyarakat. Jadi 3 elemen penting ini bila mana bergabung menjadi satu kekuatan, insya Allah yang namanya kendala itu tak ada. Jadi saya izin Mbak Wit, apakah ada kendala? Kendala tidak ada kalau kita bersama. Gitu. Nah, ini tanda positif begitu ya. Sebuah pernyataan positif dari Dinas Pendidikan begitu, gak ada namanya kendala kalau kita bisa bekerja sama. Kembali lagi kerja sama kita ya, Pak. Ya, begitu. Nah, terkait dengan kalau tadi kita ngobrol soal peserta didik, para siswa begitu. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan kan tidak hanya siswanya saja yang perlu kita bahas ya, Pak, tapi bagaimana kemudian dengan tenaga pendidiknya juga, guru. Nah, ini yang selalu menarik ya, Pak, terkait dengan guru. Sudah sejauh mana sebenarnya kesejahteraan para guru kita, Pak, di Sumatera Utara dari pandangan Dinas Pendidikan? Baik. Untuk kesejahteraan guru kita dari Dinas Pendidikan, kita ingin menyampaikan tipologi guru dulu. Yang pertama, guru di kita itu ada guru PNS. Yang kedua ada guru honorer. Jadi 2 tipe guru itu yang kemudian perlakuannya juga berbeda kalau kemudian dikaitkan dengan kesejahteraan. Kalau guru-guru yang PNS jelas, kesejahteraannya jelas tuh, gajinya jelas per bulan gitu ya. Kemudian yang kemudian disasar mungkin dalam pertanyaan ini adalah guru-guru yang honorer. Gitu. Tahu aja berarti Bapak sasaran saya, Pak. Jadi guru honorer. Jadi di Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Provinsi kita memiliki apa yang kita sebut sebagai guru tidak tetap. Guru tidak tetap Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Utara. Jadi lebih kurang ada sekitar 8.000-an guru kita, yang kemudian mendapat surat penugasan dan pembiayaannya mereka itu dibiayai oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
besarannya adalah 90.000 per jam tatap muka. Dan itu baru saja dinaikkan begitu ya? Dan itu dinaikkan semasa kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Iya, jadi sejak 2019 itu kemudian naik jadi 90.000. Nah, sampai hari ini. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau kita lihat misalnya di provinsi lain, di Jawa Barat itu seingat kami itu 80.000 per jam mata pelajaran. Berarti di Sumatera Utara paling tinggi mungkin ya Pak ya? Mungkin lebih tinggi ya. Okay. Nah, jadi posisinya itu kita 90.000. Jadi luar biasa sebetulnya supporting pemerintah Sumatera Utara terkait dengan bagaimana memberikan jaminan kesejahteraan buat guru. Nah, sisi yang lain kami juga ingin menyampaikan bukan hanya sekedar honorer, mohon maaf honorarium, tapi juga teman-teman guru GTT ini juga mendapatkan jaminan jaminan ketenaga kerjaan gitu. Jadi mereka mendapat jaminan ketenaga kerjaan yang juga disupporting oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi dari sisi itu kita ingin mengatakan bahwa pemerintah Sumatera Utara telah melakukan upaya serius untuk memberikan kesejahteraan terhadap guru-guru honorer kita. Sisi yang lain kita juga berharap dengan adanya guru honorer ini, kita berharap Mbak Wit akan juga menjadi mesin percepatan peningkatan mutu itu. Jadi dengan adanya teman-teman guru honorer, kita disupport untuk pencapaian peningkatan mutu dan tadi terutama mutu lulusan kita. Mutu lulusan kita. Okay. Nah, itu harapan kita melalui optimalisasi dari teman-teman guru honorer kita. Oke, baik Pak. Dengan adanya tenaga pendidik, dengan adanya guru dari PNS, kita katakan itu ada juga guru yang tidak tetap, jumlahnya sekitar 8.000 tadi Bapak sebutkan. Nah, apakah itu kemudian jumlah sebanyak 8.000 itu sudah mencukupi untuk kebutuhan guru kita Pak di Sumatera Utara? Kalau untuk kebutuhan guru, Mbak Wit, sebenarnya kita butuh guru. Jadi kita masih memiliki kekurangan guru. Karenanya ada tipe guru yang ketiga. Jadi selain tadi guru PNS, kemudian guru GTT, guru tidak tetap, ada juga guru yang pembiayaannya dari dana operasional sekolah gitu. Nah, artinya dari sisi kebutuhan guru kita masih kurang guru. Makanya yang kita lakukan, Mbak Wit, kita sedang melakukan percepatan untuk penataan pemerataan kebutuhan guru. Jadi kita akan melakukan mapping pada sekolah-sekolah. Sebenarnya sekolah A itu butuh guru berapa, sekolah B butuh guru berapa, supaya ketika nanti kita lakukan hasilnya akan melihat kalau memang di sekolah A itu butuh gurunya 10 yang ada berapa saat ini, jangan sampai nanti di sekolah B ternyata padat, bahkan overload. Nah, ketika overload itu, ini akan jadi masalah. Masalahnya adalah bahwa ketika overload, ketika nanti ada, hari ini kan sedang berlangsung penerimaan P3K, jabatan fungsional guru. Ketika nanti itu overload, kemudian ternyata kelebihan guru, itu akan susah dalam penempatannya ke depan. Maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan saat ini kita melakukan mapping itu dan mudah-mudahan clear tahun ini sehingga kita tahu sebenarnya peta kebutuhan guru di Sumatera Utara itu per kabupaten, per jenjang itu bisa lebih jelas dan mudah-mudahan bisa kita clear di tahun 2022 ini masuk ke 23 kita bisa berjalan lebih enak dalam penataan pemerataan kebutuhan guru. Oke, baik, dan kita harapkan juga kebutuhan guru ini dapat tercukupi begitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, tadi kita udah ngomongin soal bagaimana kemudian tanggapan dari Pak Suhendri terkait dengan kesejahteraan guru gitu ya. Nah, kemudian Pak Suhendri, kalau tadi kita juga sudah, Pak Suhendri juga sudah sering menyebutkan ya tadi terkait dengan kualitas tenaga pendidik kita begitu. Nah, terkait dengan kualitas tenaga pendidik Pak, khususnya ini mungkin adalah untuk guru honorer begitu. Kalau guru yang ASN, yang PNS ini kan memang sudah ada kemudian untuk sertifikasi untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, bagi para guru honorer ini apakah nanti ke depan akan ada program juga Pak untuk meningkatkan kompetensi para guru honorer kita? Baik, terima kasih Mbak Wit. Intinya bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini bukan hanya dinas pendidikan yang mengurusi sekolah negeri. Oke, itu jadi catatan. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah dinas pendidikan yang mengurusi pendidikan untuk semua sekolah.
tanda petik kalau kewenangannya itu pada SMA, SMK, SLB, maka yang negeri swasta juga tersasar. Jadi semua guru yang ada di SMA, SMK, SLB, negeri swasta juga akan mendapatkan peningkatan kompetensi. Terkait dengan apa upaya yang sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, hari ini kita juga sedang membangun yang macam nih. Oke. Jangan lupa diundang kalau gitu ya Pak. Jadi Dinas Pendidikan juga sedang membangun ruangan seperti ini sebagai wadah untuk teman-teman nanti narasumber berbagi praktik baik untuk bisa menyampaikan pembekalan kepada teman-teman guru. Baik. Dan yang menariknya bahwa setiap kali ada sesi seperti ini kita akan melaksanakan dengan 2 pola. Yang pertama adalah sinkronus. Kita akan bertatap maya dengan seperti ini dengan teman-teman guru, tapi juga dengan asinkronus bahwa kita akan memberikan penugasan. Nah, penugasan offline itu sebagai jaminan bahwa mereka benar mengikuti kegiatan peningkatan itu dengan baik meskipun dengan distance jarak jauh ini. Nah, akhirnya ketika nanti mereka benar-benar menyelesaikan tugas secara asinkronus itu, mereka akan dapat sertifikat, Mbak Wi. Nah, sertifikat ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan nilai jamnya adalah 32 JP. Jadi 32 JP khusus untuk teman-teman PNS atau nanti ada teman-teman yang dinyatakan lulus sebagai P3K, itu akan menjadi angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Gitu. Jadi ada tambahan. Jadi tak hanya melulu mereka secara kapasitasnya meningkat, tapi juga ada dampak lainnya, side effect-nya dapat sertifikat dan untuk pengurusan kenaikan pangkat itu lebih mudah. Gitu. Artinya sudah dipertimbangkan sebenarnya oleh Dinas Pendidikan begitu ya. Nah, kita berbicara mengenai sekolah begitu Pak Sohendri. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi ukuran sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah yang bermutu atau berkualitas? Apakah dengan melihat banyaknya siswa yang mendaftar di sana seperti itu atau terkait dengan fasilitasnya atau seperti apa sebenarnya? Baik, kalau sekolah itu dinyatakan bermutu tentu ada indikator ya. Indikator yang mudah itu adalah ketika kita melihat hasil akreditasi. Jadi hasil akreditasi adalah sebuah kesimpulan tentang keadaan sekolah. Itu yang kita pakai hari ini. Atau kemudian kita melihat dari raport pendidikan, raport mutu pendidikan. Jadi masing-masing sekolah punya raport mutu pendidikan. Jadi ngelihatnya seperti itu. Nah, tapi di antara dua itu, yang paling mudah hari ini kita lakukan adalah untuk melihat ini sekolah ini bagus, sekolah ini nggak bagus, itu dari akreditasinya. Akreditasi. Nah, di akreditasi itu ada instrumen akreditasi satuan pendidikan. Nah, ukurannya seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak Wit. Jadi ada 4 tolok ukur untuk melihat sekolah itu bermutu. Jadi melihat dari mutu lulusannya, melihat dari mutu pembelajarannya, melihat dari mutu gurunya, dan lihat dari sistem manajemen sekolahnya. Nah, kalau itu kemudian dipandang baik, maka pasti banyak yang hadir ke sekolah itu. Jadi minat masyarakat, minat orang tua mensekolahkan ke mereka itu makin tinggi. Nah, kita dari Dinas Pendidikan mempush itu agar 4 komponen itu betul-betul bermutu. Jadi kalau udah mutu lulusannya baik, kemudian mutu pembelajarannya baik, mutu gurunya baik, dan sistem manajemen sekolahnya baik, kami yakin dan percaya sekolah ini begitu buka pendaftaran, sudah penuh sekolah. Sebelum habis masa pendaftaran udah tutup ya. Nah, kenapa? Karena 4 komponen itu gitu. Oke, baik, 4 komponen tadi ya kembali lagi. Nah, Pak, ini yang menarik memang akhir-akhir ini ya ada kasus tawuran remaja begitu di Kota Medan yang kita lihat dan ada juga yang memakan korban jiwa begitu. Nah, upaya dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara sendiri Pak untuk mencegah hal ini agar tidak terulang kembali seperti apa? Karena kembali lagi kalau kita lihat beritanya, pelaku dan korban ini adalah siswa sekolah gitu yang usianya masih belia, yang seharusnya fokus untuk belajar tapi pada akhirnya terlibat tawuran begitu dan menimbulkan korban jiwa. Dari Dinas Pendidikan seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Wit. Pertama, dari Dinas Pendidikan juga ingin mengucapkan pertama turut berbelasungkawa atas wafatnya putra atau anak kita dengan keadaan yang kemarin itu. Mudah-mudahan keluarga besar diberikan ketabahan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan keadaan itu tentu tak respon lambat. Dinas Pendidikan respon cepat. Dinas Pendidikan kemudian berkolaborasi dengan semua pihak. Kita kemarin telah melakukan komitmen bersama
dengan berbagai pihak, ada TNI, ada Polri, ada Satpol PP, dan juga melibatkan dari Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera sendiri juga melakukan komitmen bersama untuk penegakan budi pekerti bagi peserta didik kita, SMA, SMK, SLB, dan juga madrasah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kejadian serupa itu tak terjadi lagi. Bukan hanya kejadian yang serupa, kejadian yang tak serupa pun tapi kemudian tanda petik menjadi bahagian yang tak enak dilihat, tak enak didengar. Karena itu kemudian menjadi bahagian yang tak perlu sebetulnya terjadi. Kaitannya bahwa seorang peserta didik itu harus menampilkan pribadi yang mulia, maka kita buat ada namanya komitmen. Ada 3 garis besar komitmen itu: komitmen di dalam sekolah, komitmen di luar sekolah, dan terkait juga dengan organisasi sekolah. Nah, di 3 komitmen itu sebenarnya kita ingin mengajak semua pihak bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab tanda petik dinas pendidikan, tanda petik pihak sekolah madrasah, tapi tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Bahwa ketika anak-anak itu berada di sekolah itu menjadi tanggung jawab sekolah, menjadi tanggung jawab guru, menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Tapi ketika anak-anak itu di luar sekolah, itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh kita. Jadi ada orang tua, ada perangkat kelurahan, ada perangkat desa, itu semuanya terlibat. Bagaimana memastikan anak-anak kita ini juga dipedulikan, diperhatikan, dan seterusnya. Nah, karenanya kaitan dengan di luar sekolah itu kita juga mengajak, dan teman-teman dari Satpol PP itu luar biasa supportnya. Mereka akan melakukan apa yang kita kenal dulu namanya razia kasih sayang. Razia kasih sayang. Jadi buat anak-anak kita, Bapak Ibu, orang tua yang lagi ngikuti podcast Apa Cerita ini, tanggung jawab pendidikan juga ada di Satpol PP. Tanggung jawab pendidikan juga ada di perangkat desa dan kelurahan. Tanggung jawab semua kita. Bahkan kita yang lagi di jalan juga kita bertanggung jawab. Makanya kita juga sudah buat namanya call center ya. Call center. Call centernya di nomor berapa itu? Di call centernya nanti kita kasih nomornya, nanti mungkin ada di bawah bisa. Untuk karena masing-masing sekolah nanti punya call center. Jadi artinya ketika misalnya dekat-dekat dengan sekolah A misalnya ada call centernya, sehingga hampir bisa dipastikan barangkali ini siswa dari A. Dan ketika masuk informasinya ke call center itu, kemudian akan menjadi sebuah komitmen bersama di mana kita bisa mengatasi kalau misalnya ada masalah gitu. Inilah yang kita lakukan, dan Dinas Pendidikan sangat respon cepat terkait dengan keadaan ini, dan mudah-mudahan di 2022 akhir sampai dengan 2023 dan seterusnya kejadian yang sama atau tak sama tapi kemudian mohon maaf mengebiri budi pekerti peserta didik kita itu tak terjadi kembali, insya Allah. Insya Allah. Dan kembali lagi ini razia kasih sayang ya Pak sifatnya. Jadi jangan ada kekerasan begitu. Tidak ada kekerasan bagi siswa. Tidak ada kekerasan bagi siswa. Karena cara untuk kemudian bisa mengajak siswa kembali istilahnya ke jalan yang benar itu bukan dengan cara kekerasan juga begitu ya Pak Suhendri. Karena memang mungkin pola pikir anak-anak muda saat ini kembali lagi ini tidak bisa kemudian diajak dengan kekerasan, harus dengan cara yang enak begitu, yang seperti gaya anak muda juga begitu ya Pak Suhendri. Baik. Nah, terakhir juga mungkin saya ingin mengkonfirmasi juga dengan Pak Suhendri bahwasannya beberapa waktu lalu Dinas Pendidikan ini saya lihat di sosial media ya Pak ya, Dinas Pendidikan Profsu meraih peringkat 2 terbaik ya Pak dalam rangka inovasi pembelajaran begitu di Rakornas Direktorat Pendidikan SMA. Nah, inovasi kedepannya nih Pak Suhendri seperti apa dari Dinas Pendidikan Profsu? Alhamdulillah kalau inovasi pembelajaran kita telah meraih peringkat 2. Dan itu berarti pendidikan Sumatera itu bukan, kalau bahasa kita bukan kaleng-kaleng. Enggak ece-ece lah. Enggak ece-ece lah atau kalau orang Medan. Artinya itu juga harus diketahui oleh masyarakat. Jadi jangan kemudian mengira bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mohon maaf sekolahnya, gurunya belum berprestasi. Bahwa kita udah 2 nasional. Itu satu. Tapi targetnya bisa mencapai pertama dong Pak. Target itu tetap yang pertama gitu. Yang kedua kita juga ingin sampaikan bahwa di kita juga ada namanya daerah Jawara ID. Jawara ID itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada provinsi-provinsi yang telah berhasil untuk ID pembelajaran, peningkatan ID pembelajaran. Dan
Sumatera Utara masuk dalam 10 besar dari 30 berapa provinsi kita sekarang ini, Mbak Win? Sudah 30. Udah nambah ya? Udah nambah, Pak. 3 kayaknya tuh, kan? Kita peringkat ke-9. Jadi kita sudah 10 besar. Target kita ke depan kita berharap kita naik 5 besar, 3 besar bahkan jadi number one. Artinya kita serius nih untuk ngurusi dinas pendidikan, kita serius untuk ngurusi pendidikan, dan raihan-raihan itu menjadi bahagian bukti. Kami tidak boleh berkata kalau tanpa bukti, dan mudah-mudahan masyarakat juga paham bahwa kita terus bergerak, mungkin dalam sepi dan senyap, tapi kita menghasilkan prestasi. Nah, terobosan yang kita lakukan Mbak Wi terkait dengan bagaimana ke depan kita bisa lebih optimal. Tadi telah saya sampaikan, satu di antaranya adalah kita mengembangkan e-learning. E-learning itu berjalan, mudah-mudahan selesai yang kayak gini nih tahun ini 2-3 jalan. Meskipun peranya udah kita mulai nih Mbak Wi, peranya udah kita mulai ini di akhir Desember nih sudah kita mulai untuk cerita-cerita gini lah gitu. Nah yang kedua ada namanya TV Dinas Pendidikan Menyapa. Jadi di situ akan ada banyak informasi-informasi tentang kependidikan buat siapapun, buat guru-guru, buat siswa, buat masyarakat gitu. Lalu kemudian kita juga sedang mengembangkan yang lain-lain terkait dengan misalnya peningkatan pelayanan publik dinas pendidikan. Kemudian kita juga mengembangkan bagaimana pelaporan yang baik untuk keuangan dan sebagainya. Itu menjadi targeting kita, dan mudah-mudahan dengan support semua pihak itu bisa kita lakukan di 2023. Udah sudah. Kapan? Saat ini. Baik, luar biasa, komitmen yang sangat luar biasa nih dari Dinas Pendidikan. Terakhir berarti Pak Suhendri, pesan-pesan pendidikan yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, para siswa, para tenaga pendidik dan lainnya. Baik, terima kasih Mbak Wid. Ini pesannya bahwa pendidikan itu untuk semua, dan kedua semua harus mendidik. Jadi pendidikan itu tak terbatas pada gedung, tapi pendidikan itu ada di mana-mana. Ada di sekolah, ada di rumah, dan ada di jalan-jalan. Karena itu tugas mendidik adalah tugas semua. Tugas mendidik adalah tugas semua. Semua layak untuk mendapatkan pendidikan. Luar biasa sekali Pak Suhendri. Baik, Pak Suhendri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita kali ini di podcast Apa Cerita. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Pak Suhendri membahas soal pendidikan. Jangan lupa nanti kalau mau diundang boleh dihubungi. Boleh Mbak, saya minta nomor teleponnya nanti. Siap Pak Suhendri. Nah, sobat podcast Apa Cerita, kita tutup dulu sampai di sini. Tapi kembali lagi kita ajak sobat podcast untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita ya, supaya nanti kalau ada tayangan terbaru langsung sobat podcast mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.